Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok Directing dengan saya sendiri Munawara Nasution, Petra Madiri Nasihombing, Fitri Ramadhani, Muhadin Siritonga, dan Putri Arista Sumirat. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Slide pertama akan dibacakan oleh Putri Arista Sumirat. Putri dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Baiklah, kita akan membahas lebih dalam mengenai directing atau pengarahan. Sebelumnya, kita harus tahu nih lebih dulu pengertian dari directing. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Directing bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Unsur-unsur dari directing. Yang pertama itu komunikasi. Seorang manajer harus memberitahu kepada karyawan hal yang harus dilakukan, cara melakukannya, dan waktu melakukannya. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membangun kepercayaan diri dan semangat karyawan serta menciptakan dorongan dalam diri mereka untuk dipimpin. Yang ketiga, motivasi. Manajer harus menciptakan kepada bawahannya keinginan untuk mencapai tujuan organisasi atau antusias. Yang keempat, pengawasan. Artinya mengawasi bawahan di tempat kerja. Yang kelima, koordinasi. Koordinasi adalah proses menyatukan kegiatan beberapa orang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi dari directing. Fungsi dari directing yaitu yang pertama, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang ketiga, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Muhadin. Selanjutnya adalah kegiatan dalam directing. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atas rangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini karena tujuan dan rencana menyangkut masa yang akan datang. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atas rangkaian untuk pencapaian tujuan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personaliannya. Langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Komponen kegiatan pengarahan atau directing. Dalam proses pengarahan akan selalu melibatkan 4 komponen kegiatan, yaitu pertama memimpin, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga mempertimbangkan kelompok-kelompok, dan yang keempat yaitu memotivasi. Karakteristik pengarahan directing. Yang pertama, pervasive function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua yaitu continuous activity, yaitu pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi.
Yang ketiga yaitu human factor, yaitu perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat yaitu creative activity, yaitu adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Dan yang kelima yaitu executive function, yaitu pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Dan yang keenam yaitu delegate function, yaitu pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh Fitri Ramadhani. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pengarahan atau directing. Yang pertama itu sebagai alat motivasi. Seorang pimpinan itu harus dapat memberikan penjelasan dan motivasi lebih kepada para anggotanya agar menjalankan tugasnya dengan baik. Pengarahan ini bukan hanya sebatas untuk menyuruh-nyuruh, bukan pula hanya untuk menuntut. Pengarahan ini juga memotivasi pihak yang disuruh. Yang kedua ada memprakarsai aksi. Pengarahan yang diberikan akan membuat anggota organisasi bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya dengan efisien. Adanya pengarahan akan membatasi hal mana yang harus dikerjakan dan hal mana yang tidak dikerjakan. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi bisa bekerja dengan maksimal, sehingga bisa meminimalkan biaya dan memberikan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, yang keempat ada coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan akan selalu terjadi dan hal tersebut harus segera dapat direspon oleh organisasi. Selanjutnya ada mengintegrasi upaya. Pengarahan bertujuan untuk membuat segala kegiatan dalam organisasi dapat berjalan beriringan dan saling bekerjasama, membuat apa yang ada di dalam organisasi tidak saling berkonflik satu dengan yang lain. Selanjutnya ada menyediakan stabilisasi. Organisasi akan senang jika bekerja dalam kondisi yang stabil, meskipun potensi konflik pasti ada, tapi stabilitas perusahaan harus diciptakan. Adanya pengarahan akan membuat semua bagian dalam organisasi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, cara melakukan pengarahan atau directing. Dalam menerapkan fungsi pengarahan, seorang pimpinan dapat melakukannya dengan berbagai cara. Dalam teori manajemen, terdapat beberapa cara yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan pengarahan kepada para anggota atau bawahannya. Beberapa cara tersebut diantaranya yang pertama orientasi. Orientasi ini merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang diperlukan supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua ada perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Selanjutnya ada delegasi wewenang. Delegasi wewenang ini merupakan pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki oleh pimpinan kepada bawahannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Petra Madilena Sihombing. Kepada Petra, saya persilakan. Selanjutnya yang keempat ada petunjuk. Petunjuk merupakan penjelasan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya mengenai hal apa yang harus dikerjakan. Petunjuk dapat berupa petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Lalu yang kelima ada motivasi. Motivasi merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada para orang yang berada di bawahnya agar bekerja dengan lebih giat. Lalu yang keenam ada mempengaruhi. Mempengaruhi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meyakinkan para anggota dan bawahan agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu, untuk dapat menerapkan cara-cara tersebut dengan efektif dan efisien, dibutuhkan suatu komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, yaitu jelas dan mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai dan bisa diterima dengan baik, sehingga para anggota atau bawahan dapat menjalankan instruksi tersebut dengan baik pula. Hambatan dalam melakukan pengarahan atau directing. Hambatan dalam melakukan pengarahan atau directing, seringkali kegiatan pengarahan tidak berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan pengarahan yang diberikan tidak berjalan sebagai semestinya.
Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan gaya seseorang dalam memimpin. Kepemimpinan seorang terutama dalam manajemen puncak akan menentukan berhasil tidaknya suatu pengarahan. Pengalaman sangat berpengaruh terhadap sifat kepemimpinan seorang. Lalu komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, atau informasi dari pimpinan ke anggota organisasi sehingga terjadi interaksi. Jika seorang pimpinan tidak mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik, maka hal tersebut akan dapat menjadi hambatan dalam pengarahan. Lalu, tingkah laku manusia. Perilaku manusia berbeda-beda, dengan demikian juga perilaku antara setiap individu dalam manajemen. Perbedaan tingkah laku ini, jika tidak dapat dikelola dengan baik, akan menjadi hambatan dalam pengarahan. Yang terakhir adalah hubungan manusia. Hubungan manusia maksudnya adalah hubungan antara individu dengan individu, atau hubungan antara individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu sama lain dengan membawa urusan masing-masing. Apabila hal ini tidak dapat diselaraskan, maka akan menjadi hambatan dalam pengarahan karena adanya konflik yang timbul di antara individu dalam organisasi. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk memudahkan dalam memberikan pertanyaan, diimbau kepada teman-teman untuk bisa menghidupkan fitur raise hand yang ada. Terima kasih. Baik, kepada Julia Mariana Simanjuntak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih juga atas kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Jadi di sini pertanyaan saya ingin secara ringkas, bisakah kelompok Anda memberikan penjelasan pentingnya fungsi pengarahan ini kepada saya? Sekian, terima kasih. Baik, kepada Julia Mariana Simanjuntak untuk memberikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, kepada Ratna Juliana Sari untuk dapat memberikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya izin untuk bertanya. Pertanyaan saya, apa saja yang mempengaruhi pengarahan agar bawahan mau bekerja dengan efektif dan efisien? Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilakan. Kepada Julia Sari Sutrimen, di tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, coba terangkan bagaimana directing dalam manajemen. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman diberikan waktu 2 kali 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Julia Mariana. Pertanyaan tadi, pentingnya fungsi pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan atau directing ini dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan, karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Sekian jawaban dari saya. Apakah Julia Mariana Simanjuntak puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih Fikri atas jawabannya. Saya merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Sama-sama, terima kasih Julia.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ratna Julia Sari, yaitu pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi pengarahan agar bawahan mau bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi jawabannya itu adanya kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan yang persuasif. Yang kedua, adanya komunikasi lisan maupun tertulis yang baik antara karyawan maupun dengan bawahannya, dengan atasannya. Yang terakhir itu adanya motivasi, misalnya dengan memberikan reward ataupun penghargaan kepada bawahannya. Jadi, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pengarahan agar bawahan mau bekerja dengan efektif dan efisien. Apakah saudari Najulia Sari dapat menerima jawaban dari saya? Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya sangat puas dengan jawaban kalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Julia Sari Sitomayang. Yang pertanyaan itu adalah, terangkan kegiatan directing manajemen. Kegiatan directing manajemen adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang maksimal dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Apakah saudara Julia Sari Sitomayang puas dengan jawabannya? Terima kasih kepada atas jawabannya. Saya sudah merasa cukup puas. Baik, terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan dapat mengikuti presentasi materi kami ini sampai dengan selesai. Terima kasih.